Beshem Ha'af Ve'aben Ve'ruah HaKodes Ha'Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom Khabarim. Kita akan membahas angelologi yang keempat. Dan dalam bahasan ini akan mengupas tentang Mal'ah Adonai, Kerubim dan Serafim. Kapan pertama kali kata malaikat terdapat dalam kitab Torah? Kata malaikat terdapat dalam Kejadian 16 ayat 7, yaitu Mal'ah Adonai yang menemui Hagar. Untuk Anda yang baru belajar membaca, kita membacanya di sini Mal'ah Adonai. Kita baca ayatnya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat satu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air ke jalan Syur. Kita buktikan bersama kata mal'ah yang pertama ditulis dalam kitab Torah. Vayim sa'ah mal'ah Adonai al-ein hamayim bamidbar al-ha'ayin bederek Syur. Mal'ah Adonai tadi menemui seorang yang luar biasa yang oleh orang Kristen jarang untuk ditoleh, yaitu seorang perempuan yang disebut dengan Hagar. Ternyata sosok Hagar ini adalah sosok yang luar biasa, dan Alkitab memandang Hagar maupun Ismail dalam kacamata yang positif. Ada sumber rabbinik yang mengatakan bahwa Hagar sebenarnya bukan nama dari perempuan itu, tetapi Hagar adalah sebagai julukan atau gelar saja bagi perempuan itu. Hagar ditulis dengan nikut seperti ini, dan apabila tanpa nikut seperti ini. Dan kalau kita pecah, maka penafsiran yang mengatakan Hagar itu bukan nama, itu bisa diterima sebab Hagar ini adalah yang pertama adalah definite article, kemudian ada kata ger. Jadi Hagar adalah suatu nominal dengan definite article. Dan kata ger ini artinya adalah orang asing. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kata Hagar ini bisa diartikan dengan the stranger atau orang asing itu. Jadi sebagaimana nama dari Hawa, sebelumnya dia tidak diberi nama, dia hanya disebut Isya atau Haisha. Baru kemudian pada Kejadian 3 ayat 21, perempuan itu diberi nama dengan Hawa. Demikian juga dengan Hagar ini. Bahwa mulanya dia belum diberi nama, dia hanya disebut dengan Hagar, the stranger, orang asing itu. Dan dalam banyak literatur Kristen, umumnya memandang Hagar ini adalah nama. Dan pandangan umum juga mengatakan bahwa Keturah adalah istri ketiga bagi Abraham. Istri pertama adalah Sarah, istri kedua adalah Hagar, istri ketiga adalah Keturah. Namun ada bahasan yang menarik dari tradisi rabbinik tentang siapa sebenarnya Keturah itu. Dia adalah Hagar. Dan salah satunya kita dapat membacanya dalam penafsiran Rashi untuk Kejadian 25 ayat 1. Jadi Rashi ini mengutip dari Bereshit Rabbah. Zoagar hanikra keturah al shenayim ma'aseha ketoret. Kenapa Hagar kemudian diberi nama dengan Keturah? Hagar dipanggil Keturah oleh karena perbuatannya yang menyenangkan seperti dupa yang harum atau ukupan yang harum. Ini tentu memerlukan pandangan tersendiri. Kapan-kapan kita akan membahas khusus sosok Hagar ini. Dan yang pasti kita melihat kekhususan mengenai Hagar ini ditemui oleh Mal'ah Adonai. Dalam pandangan teologi Kristen, Mal'ah Adonai adalah teofani dari Allah. Ada yang menyatakan bahwa Mal'ah Adonai adalah Kristofani, yaitu penampakan Kristus pada Perjanjian Lama. Mari membahas lebih jauh mengenai siapakah dan bagaimanakah Mal'ah Adonai, atau yang disebut dengan Mal'ah Elohim. Dan kita memulai pemahamannya dengan membaca penampakannya pada Hagar, sosok yang justru sering dipandang rendah atau dihinakan oleh sebagian orang-orang Kristen. Hagar dan Ismail dipandang rendah oleh sebagian umat Kristen karena mereka tidak mempelajari Alkitab secara benar. Kesan rendah justru karena persepsi yang salah. Persepsi merendahkan pada sosok Hagar ini oleh sebagian orang-orang Kristen itu karena mereka menuruti anggapan orang bahwa Hagar dan Ismail adalah wakil dari bangsa Arab
atau dari Islam, walau Alkitab tidak bicara begitu. Kita harus tahu bapak leluhur dari bangsa Arab sebenarnya adalah Yoktan, yang memang di kemudian hari keturunan-keturunan Ismail ada yang berasimilasi dengan keturunan Yoktan, sehingga menjadi bangsa Arab. Demikian juga dengan segenap keturunan Esau yang berasimilasi dengan keturunan Arab atau Yoktan. Namun keturunan Ismail bukan selalu otomatis orang Arab. Alkitab menulis hal yang baik mengenai Hagar dan Ismail. Kita harus mengingat bahwa Ismail adalah satu dari sedikit orang yang namanya adalah pemberian langsung dari Allah. Ini adalah penjabaran dari bangsa-bangsa atau Goyim yang diturunkan dari ketiga dari putra Nuh, Shem, Ham, dan Yafet. Fokus kita kepada Sem. Sem melahirkan Eber. Nah, dari kata Eber ini nanti ketemu kata Ibrani. Eber menurunkan Yoktan dan Peleg. Yoktan inilah yang nanti akan melahirkan bangsa Arab. Kemudian Peleg di sini dia yang menurunkan Abraham. Abraham menurunkan Ishak dan Ismail. Ismail dan 6 putra-putra dari Abraham kemudian berafiliasi dengan keturunan Yoktan. Dan mereka disebut dengan bangsa Arab. Tetapi tidak semua orang-orang Ismail itu otomatis adalah bangsa Arab. Kita sudah membaca Kejadian 16 ayat 7 di mana di situ kata mal'ah atau malaikat disebut dalam Alkitab. Dan dari perjumpaannya dengan mal'ah Adonai ini, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan Engkaulah El Roi. Ini adalah momen yang sangat luar biasa, sebab di Alkitab hanya satu perempuan saja yang dengan berani memberikan nama kepada Tuhan. Abraham pernah memberikan nama kepada Tuhan, Adonai Yireh. Yakub pernah memberikan nama kepada Tuhan. Tapi hanya satu perempuan yang berani memberikan nama kepada Tuhan. Perempuan itu bukan Sarah, perempuan itu bukan Rahel atau Lea, perempuan itu bukan Ribka, tetapi dia adalah Hagar, memberi nama kepada Tuhan, El Roi, Allah yang melihat kepadaku. Dalam momen ini sebenarnya kita dapat mengkategorikan Hagar sebagai seorang nabiah, sebab dia melihat Allah. Dan momen ini adalah momen yang luar biasa, dia berani memberikan nama kepada Allah, El Roi. Oleh sebab itu, sumur yang menjadi tempat pertemuan antara Hagar dan mal'ah Adonai disebutkan orang dengan sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Anda perhatikan baik-baik kata Lahai Roi di sini, karena ini nantinya menjadi tempat bagi Ishak. Aneh bukan? Mengapa Ishak tidak tinggal di rumah ayahnya, tetapi dia tinggal di Lahai Roi? Itu memberitahu kita bahwa dua saudara antara Ishak dan Ismail mereka bersama-sama. Sehingga nantinya pada kematian Abraham, kedua saudara ini bersama-sama juga mengubur ayah mereka. Satu hal yang penting dalam Kejadian pasal 16 adalah Hagar melihat teofani dari Allah. Allah yang melakukan teofani dengan bentuk malaikat, yaitu mal'ah Adonai. Peristiwa ini disebut dalam istilah Ibrani Panim El Panim. Dan tidak banyak dari tokoh-tokoh perjanjian lama yang mengalami Panim El Panim. Mereka adalah Abraham tentu saja, kemudian Yakub, kemudian Musa. Dan perempuan yang melihat Allah adalah Hagar. Luar biasa bukan? Karena mal'ah Adonai justru tidak menemui Sarah, tidak menemui Ribka, tidak menemui Lea, tidak menemui Rahel, tetapi justru menemui seorang yang bernama Hagar. Malaikat Tuhan atau mal'ah Adonai kadang juga disebut mal'ah Elohim atau malaikat Elohim. 2 kali menemui Hagar. Nah, kapan peristiwa kedua kalinya? Kita baca bersama. Yaitu pada Kejadian pasal 21 ayat 17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Putra dari Hagar adalah Ishmael. Makna dari Ishmael adalah Allah mendengar.
Pada peristiwa Kejadian 21 ayat 17 ini, sungguh-sungguh Allah mendengar suara dari anak itu. Dan Mal'ah Adonai, atau yang di ayat ini disebut dengan Mal'ah Elohim, kembali menemui Hagar. Jadi teofani ini tidak hanya muncul satu kali kepada Hagar, tetapi muncul dua kali kepada sosok perempuan yang sering direndahkan oleh orang-orang Kristen. Kita baca ayatnya. Vayishma Elohim el kol hanaar. Vayikra mal'ah Elohim el Hagar min hasyamayim. Vayomer la mah lach Hagar al tir'i ki syama Elohim el kol hanaar ba'asher husham. Nama Ismail sungguh-sungguh terdapat dalam frasa ini. Ki syama Elohim el kol hanaar ba'asher husham. Jika Anda melihat baik-baik ayat ini, kedua sosok baik Hagar maupun Ismail adalah sosok yang penting di mata Allah. Hanya Hagar, perempuan yang didatangi Allah dalam teofaninya, sebanyak 2 kali. Justru kejadian ini tidak dialami oleh Sarah. Itulah sebabnya orang Kristen perlu lebih mempelajari Alkitab dan berhenti memandang rendah Hagar maupun Ismail dan mempersepsikan mereka adalah wakil Arab atau Islam. Memang Hagar pernah melakukan kesalahan ketika dia memandang rendah nyonyanya, ketika dia melihat bahwa dia lebih mampu memberikan keturunan kepada Abraham. Sehingga itu membuat Sarah menjadi marah. Dan oleh karena kemarahan Sarah ini kemudian Hagar lari. Hagar, perempuan Mesir itu mengikut jalan menuju Syur yang mengarah ke Mesir melalui Negev. Akan tetapi di sebuah sumber air, dalam bahasa Ibraninya Ain, Mal'ah Adonai menenteramkan dia dan menyuruhnya kembali kepada majikan perempuannya, serta menubuatkan kelahiran dan masa depan Ismail, sehingga tempat itu disebut dengan Sumur Lahairoi atau Be'er Lahairoi. Karena Hagar menyatakan tentang Allah, kulihat dia yang telah melihat aku. Apabila kita menelusuri lebih jauh, belakangan Ishak dituliskan sedang datang dari jalan menuju Sumur Lahairoi di Negev. Sewaktu terlihat olehnya, kafilah berkendaraan unta yang membawa calon pengantin perempuannya, yaitu Ribka. Be'er Lahairoi atau Sumur Lahairoi adalah tempat di mana Hagar dan Ismail tinggal. Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya Ishak dan Ismail berdamai dan mereka mempunyai hubungan yang sangat baik. Hal ini ditampakkan dalam Kejadian 25 ayat 9. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail menguburkan dia, yaitu Abraham, di Gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Bahkan setelah kematian Abraham, Ishak tinggal di dekat Sumur Lahairoi. Dicatat dalam Kejadian 25 ayat 11. Ini menandakan bahwa Ishak lebih senang tinggal berdekatan dengan abangnya, yaitu Ismail. Sehingga peristiwa ini oleh kalangan rabbinik dipandang sebagai Ishak melakukan rekonsiliasi dengan Hagar dan Ismail. Tentu itu berkaitan dengan penafsiran rabbinik yang menghubungkan antara Hagar ini dengan Keturah. Orang Kristen memiliki midrash, yaitu tulisan-tulisan dari Rabbi Shaul. Dan menarik sekali ketika Anda membaca Galatia 4 ayat 25, Rabbi Shaul bicara khusus mengenai Hagar. Dia menyatakan, Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena dia hidup dalam penghambaan dengan anak-anaknya. Biasanya orang Kristen hanya berhenti pada Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Tetapi sebenarnya kalau kita membaca ayat ini lebih jauh, Rabbi Shaul juga menyamakan Hagar itu dengan Yerusalem yang sekarang. Di mana Yerusalem yang sekarang? Tentu saja di tanah suci Israel. Dan kalau kita gali lebih jauh lagi, Rabbi Shaul di sini menempatkan Hagar sebagai lambang bagi orang-orang Israel yang masih dalam penghambaan hukum Taurat. Sedangkan orang-orang percaya adalah orang-orang yang telah mengikuti hukum yang baru, yaitu hukum dari Kristus. Hukum Taurat memiliki 613 perintah-perintah.
Sedangkan hukum Kristus hanya memiliki 2 perintah saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Lebih jauh tentang Hagar dan Sarah dalam tulisan Rabi Shaul. Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Katakanlah kepadaku, hai kaum yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai. Kita tahu Hagar adalah orang Mesir dan ia melahirkan anak-anak penghambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Ialah ibu kita. Ini adalah satu remes dan sekaligus deras yang menempatkan 2 perempuan, yang satu nyonya dan yang satu hamba, sebagai suatu kiasan. Yang hamba itu adalah orang yang masih di bawah hukum Taurat. Perempuan yang menjadi hamba itu menggambarkan orang-orang yang masih dalam penghambaan hukum Taurat. Sedangkan nyonya yang merupakan perempuan merdeka, dia adalah orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, dan orang-orang ini nanti yang layak masuk pada Yerusalem yang baru, pada langit baru dan bumi yang baru. Baik Kekristenan maupun Yahudi memandang ada harapan baru pada kehidupan yang akan datang. Kehidupan baru di masa yang datang sebagai olam haba. Olam haba ini adalah word to come. Istilah itu dalam kekristenan disebut dengan langit dan bumi yang baru atau Yerusalem yang baru. Pada Galatia 2 ayat 26 ini, Rabi Saul bicara mengenai Yerusalem surgawi, Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru. Kemudian Rabi Saul mengutip ayat ini. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-soralah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan engkau, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu serta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Tadi kita sudah membahas kata mal'ah atau kata malaikat pertama ditulis di Alkitab, yaitu Kejadian 16 ayat 7. Sekarang kita membahas kapan sosok malaikat pertama disinggung dalam kitab Torah, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 24. Sosok malaikat pertama adalah kerubim, dan dia muncul setelah kejatuhan manusia. Kalau Anda perhatikan kata Ibrani kerubim di sini, ada chirit yotmum. Ini menunjukkan nomina ini adalah plural. Sehingga kerubim merujuk kepada sosok malaikat yang lebih dari satu. Apa artinya kerubim? Kalau kita tarik soresnya, ada aksara kaf, resh, dan bet. Kaf, resh, dan bet ini tidak berafiliasi dengan kata-kata lain dalam bahasa Ibrani. Sehingga para rabi menganggap kaf di sini sama dengan huruf kof. Sehingga kaf, resh, dan bet ini merujuk pada kof, resh, bet. Karaf. Nah, kata karaf ini berhubungan dengan kata korban. Karaf adalah verba yang artinya mendekat. Dan karaf ini membentuk satu nomina yaitu korban. Dari sini kita dapat menarik satu filosofi kenapa disebut dengan korban. Karena korban ini menjadi satu sarana untuk mendekat kepada Allah.
Orang Israel hanya dapat mendekat kepada Allah dengan membawa korban-korban dari binatang yang berdarah. Sedangkan kita orang-orang percaya dapat mendekat dengan Allah karena sudah ada korban yang menggenapi segala korban-korban yang sudah dipersembahkan dalam perjanjian lama yang telah digenapi oleh korban darah Yesus Kristus sendiri. Sosok malaikat pertama dituliskan dalam Kejadian 3 ayat 24. Kita membacanya. Vayegares et ha-adam, vayasken mikedem, legan iden, et hakeruvim, ve'et lahat hacheref, hamid hapeket, lishmor, et derek, et hachaim. Menariknya pada zaman Exodus, malaikat kerubim ini disebut kembali dan dirupakan dalam patung yang menghiasi tabut perjanjian. Kerubim adalah bentuk zaman dari kerub. Dia adalah malaikat bersayap yang identik dan dihubungkan dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Allah. Kerubim adalah makhluk rohani simbolis yang bersayap yang tercatat bekerja dekat dengan Allah. Karaf. Kerubim dengan membawa pedang yang menyala-nyala bertugas untuk menjaga pohon kehidupan di Taman Eden. Tertulis dalam Kejadian 3 ayat 24. Hiasan mengenai malaikat kerubim ini dirupakan dengan 2 malaikat kerubim menjadi hiasan dari tabut perjanjian, yaitu Aron Haberit. Aron Haberit itu diletakkan pada ruang Maha Kudus di sini. Apa maksud penempatan dari tabut perjanjian yang memuat sosok dari malaikat kerubim ini ditempatkan pada ruang Maha Kudus? Hal ini memberitahu kepada kita bahwa sedekat-dekatnya Musa maupun Harun kepada Allah, hubungan mereka masih terhalang oleh malaikat-malaikat kerubim. Karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang berdosa. Kerubim sebagai malaikat simbolis, juga patungnya dari emas yang ditempatkan pada tutup pendamaian di atas tabut di mana loh batu itu akan disimpan, mereka juga dijadikan hiasan tirai dan dinding kayu kemah, dan juga menjadi dekorasi pada bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Biasanya kerubin juga digambarkan sebagai angin badai yang menjadi tunggangan Allah. Dicatat dalam 2 Samuel 22 ayat 11 atau Mazmur 18 ayat 11. Dalam penglihatan bait suci yang nampak pada Yeskiel, dilihat dekorasi kerub yang digambarkan sebagai bermuka 2, muka manusia dan singa. Tetapi Yeskiel juga melihat kerub yang bermuka 4 dan bersayap 4. Ditulis dalam Yeskiel 10 ayat 18-22. Allah secara khusus memberikan perintah kepada Musa, dan haruslah kau buat 2 kerub. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Ada satu penafsiran bahwa iblis itu dulunya merupakan salah satu dari malaikat kerub sebelum ia memberontak kepada Allah. Jadi pada kemah suci maupun bait Allah, tabut perjanjian itu selalu ditempatkan pada Kodesh HaKodashim, pada ruang Maha Kudus. Apakah tabut perjanjian ini selamanya ada pada ruang Maha Kudus? Ada satu momen tabut ini hilang, yaitu ketika Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem, dan ia bersama tentaranya menjarah habis isi dari bait Allah. Dicatat dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 17. Sesungguhnya satu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pada peristiwa penyerangan itu, tabut perjanjian sudah hilang. Sehingga ketika peristiwa Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, kira-kira tabut perjanjiannya ini masih ada atau sudah hilang? Aron Haberit itu ternyata sudah hilang. Dan ini memang kehendak Tuhan. Kalau zaman dahulu sedekat-dekatnya Musa maupun Harun dekat kepada Allah, mereka masih terhalang oleh malaikat kerubim. Hal itu merupakan suatu peringatan di mana Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Mereka tidak dapat lagi mendekat dengan Allah karena mereka terhalang oleh malaikat kerubim. Simbol yang sama diungkapkan dalam penempatan tabut perjanjian ini pada Kadosh HaKodashim, bahwa manusia
untuk mendekat kepada Allah, dia terhalang oleh malaikat kerubim. Pada ilustrasi ini kita melihat Simeon sedang menggendong bayi Yesus Kristus. Dan Simeon di sini menjadi tanda bahwa sudah tidak ada lagi malaikat kerubim yang menghalangi antara Tuhan dan manusia. Sehingga hilangnya Aron Haberit atau tabut perjanjian pada zaman Nebukadnezar menyerang Yerusalem. Hal itu memang dikehendaki Allah. Karena ada satu masa nanti, Tuhan akan datang langsung menemui para umatnya tanpa halangan dari malaikat kerubim. Hal itu hanya dapat dilakukan dengan terjadinya Allah yang inkarnasi, Allah yang menjadi daging, Allah yang ada di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Dia telah bersekinah bersama kita. Sekarang kita membahas mengenai malaikat terang, yaitu serafim. Serafim adalah kata benda jamak yang berasal dari nomina saraf. Kata saraf ini memiliki banyak arti, yaitu berbisa, berapi-api, menyebabkan radang, dan juga dirujukkan pada ular berbisa. Dalam konteks nama malaikat, makna namanya adalah makhluk yang menyala. Ini mungkin menunjukkan kemurnian mereka sebagai yang melayani Allah di sekitar tahtanya. Mereka mencerminkan kemuliaan Allah sedemikian rupa sehingga kelihatan seperti terbakar. Sebutan makhluk ini hanya terdapat dalam kitab Yesaya, di mana kita dapat melihat ada makhluk roh yang melayani Allah yang disebut dengan serafim. Serafim digambarkan sebagai makhluk bersayap 6. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap untuk menutupi kaki, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ini dicatat dalam Yesaya 6 ayat 2. Serafim disebut sebagai sebuah bentuk ungkapan antropomorfis yang bisa berkata-kata menyampaikan firman Allah. Yesaya 6 ayat 6. Serafim memiliki tugas khusus, yaitu menjaga takhta Allah dan kelihatannya memimpin pujian kepada Allah. Serafim juga dikaitkan dengan kilat yang menunjukkan sebagai pembawa berita yang cepat. Serafim adalah makhluk Allah bertingkat tinggi. Kata ini mungkin mengacu kepada makhluk-makhluk hidup yang dinyatakan juga dalam kitab lain, misalnya Wahyu pasal 4 ayat 6-9. Malaikat serafim adalah makhluk surgawi yang kerap diasosiasikan pada penglihatan Nabi Yesaya yang melihat bait Allah saat ia dipanggil untuk melayani dan bernubuat. Yesaya pasal 6 ayat 1-7. Hanya kitab inilah dalam Alkitab yang bicara tentang makhluk surgawi serafim ini. Kita membaca ayatnya. Bishnat mod hamelek ushiyahu fa'ereh et Adonai. Yosef al-kise ram. Fenisha Veshulaf Meleim et Hahilhal. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Serafim omdim mima'al lo shesh kenavaim le'echat beshtaim lekasheh banaf ubeshtaim Yekaseh raglaf ubestayim Yeofef. Yesaya 6 ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Vayikra ze el ze. Ve'amar kadosh 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 Adonai Sevaot. Melukol haaretz kevodo. Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Perhatikan frasa kadosh, 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 Adonai Sevaot. Anda membaca di sini, ada 3 kali kata kadosh diucapkan. Mengapa tidak cukup 1 kali saja? 3 kali pengucapan adalah hasakah dalam gaya bahasa yang khas orang Semit untuk sesuatu yang diulang, yaitu tautologi.
Satu kali bicara biasa saja. Jika diulang 2 kali, itu artinya very. Nah, jika diulang 3 kali, shalos pa'amim, artinya extremely. Hukum pernyataan 3 kali ini dalam tradisi Yahudi disebut dengan hasakah, merujuk pada legal acquisition by right of possession. Ungkapan yang diungkapkan 3 kali menjadi default status pada yang diucapkan. Apapun pernyataannya, baik itu suatu pernyataan sikap, kepemilikan, atau status, dan lain-lain. Kita sering mendengar satu istilah talak 3 dalam kalangan muslim, yaitu keputusan perceraian ketiga kalinya. Dan itu merupakan default status. Ini menunjukkan bahwa hasakah itu dikenal secara luas dalam masyarakat Semit. Jadi di sini kita dapat melihat maknanya. Mengapa harus mengulang kata kadosh, kudus, sebanyak 3 kali? Sebab Tuhan itu bukan kudus biasa. Tuhan juga bukan sangat kudus. Tetapi Tuhan itu adalah extremely kudus. Sehingga kekudusan Tuhan tidak dapat diungkapkan dengan bahasa manusia kecuali mengulangnya 3 kali. Kadosh, 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 Adonai Shefaot. Hasakah juga pernah diungkapkan Yesus Kristus ketika dia mengungkapkan kesiapannya untuk menjalani jalan salib, masa sengsara yang akan segera dihadapinya. Ditulis dalam Matius 26 ayat 39, 42, dan 44. Kita baca ayatnya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti apa yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang Engkau kehendaki." Kita baca ayat selanjutnya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali bila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kita baca ayat selanjutnya lagi. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi untuk berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga, yaitu apa? "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kenapa harus diungkapkan sebanyak 3 kali? Ini penting dalam masyarakat Semit. Ini menunjukkan kesiapan Tuhan Yesus untuk benar-benar rela menjalani siksa salib, dan dia harus dianiaya di situ, dia harus mati berdarah-darah di situ. Jadi tidak ada keraguan bagi Yesus Kristus untuk menyerahkan nyawanya bagi kita. Majas tautologia yang khas Semitik ditunjukkan ketika Yesus di Taman Getsemani. Yesus Kristus menyatakan kerelaannya untuk meminum cawan penderitaan sebanyak 3 kali. 3 kali kata diulang adalah absolutely, extremely. Dan kita sudah mempelajari bersama bahwa ungkapan khas Semitik majas tautologia 3 kali, bahwa kalau 2 kali artinya very, 3 kali menunjukkan extremely. Yesaya menyatakan bahwa tiap serafim memiliki 6 sayap. Mereka berada di hadapan tahta Allah di hadapannya. Ada beberapa ayat dalam Alkitab menyebutkan malaikat memiliki sayap, atau dalam bahasa Ibrani adalah kanaf. Misalnya dalam Yesaya 6 ayat 2 ini. Yesaya 9 ayat 21 berbicara mengenai malaikat yang terbang. Dan kita beranggapan bahwa sayap digunakan untuk penerbangan itu. Kita baca ayatnya. Daniel 9 ayat 21. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu, pada waktu persembahan korban petang hari. Ve'ot ani medaber, bat vila, ve'haish Gabriel, asher ra'iti, ve'chazon, bat hila, mu'af bi'af, nogea elai, ke'et minkhat aref. Bagaimanapun juga kita dapat beranggapan bahwa malaikat dapat terbang kemana saja tanpa tergantung dari sayapnya. Di samping itu kebanyakan referensi dari Alkitab tidak menyebutkan mengenai sayap. Pada ayat seperti dalam Kejadian pasal 18-19,
jelas mengatakan bahwa tidak ada sayap yang kelihatan. Malaikat dapat mengambil bentuk seorang manusia jika memang dibutuhkan. Bagaimana orang dapat menjamu malaikat ketika malaikat itu muncul, atau entertain angel yang dicatat dalam Ibrani 13 ayat 2. Tentu malaikat seperti ini tidak bersayap. Pada Kejadian pasal 18, Abraham menyambut ketiga tamunya. Dan ketiga tamu ini berkunjung sebagai orang-orang biasa. Dan pada pasal berikutnya, 2 malaikat pergi ke Sodom, di mana mereka juga dianggap sebagai orang biasa. Tentulah mereka tidak memiliki sayap. 2 kerup yang terbuat dari emas ditempatkan di kedua ujung tutup pendamaian, di atas tabut perjanjian, di dalam tempat maha suci. Ketika Salomo membangun bait suci, dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak dan dilapisi dengan minyak. Masing-masing 10 hasta tingginya, dengan kedua sayap panjangnya 10 hasta. Pertanyaannya, apakah semua malaikat punya sayap? Kita tidak dapat memastikannya. Ketika beberapa perempuan pada hari Minggu subuh datang menengok kubur Yesus, mereka mendapati seorang malaikat yang telah menggulingkan batu penutup kubur itu, serta berkata kepada mereka, "Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit." Matius 28 ayat 1-5. Namun pada Markus pasal 16 ayat 1-6, malaikat ini disebut seorang muda yang memakai jubah putih, yang kemungkinannya ia tampil dengan tidak bersayap. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa malaikat dapat mengambil muka manusia dalam berbagai rupa menurut apa yang Allah kehendaki. Sekarang kita akan membahas bagian menarik mengenai teofani yang berkaitan dengan Mal'ah Adonai. Teofani adalah satu istilah dalam ilmu teologi yang berasal dari bahasa Yunani. Teofania berasal dari 2 kata, yaitu kata benda theos dan kemudian kata kerja panero, yang artinya menampakkan atau mewujudkan diri. Sehingga dapat kita pahami makna teofania ini adalah penampakan atau appearance of God, of manifestation of God to the world. Peristiwa semak yang terbakar adalah peristiwa yang sangat terkenal dalam peristiwa pemanggilan Musa, dan itu menjadi awal pelayanannya bagi bangsa Israel. Ketika Musa bertanya kepada yang menampakkan diri itu, "Mashmo, apa namanya kalau aku bercerita tentang Kau Tuhan?" Tuhan menjawab namanya dengan Ehyeh Asher Ehyeh. Akulah aku, I am that I am. Tuhan Allah menampakkan diri dengan tanda-tanda yang dapat dihayati oleh yang bersangkutan, sehingga mereka sadar bahwa mereka berhadapan dengan Allah sendiri. Umpamanya Allah menampakkan dirinya pada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Allah menampakkan diri kepada Israel di dalam tiang awan, dalam awan yang padat dan disertai huruh dan kilat di atas gunung Sinai, di dalam kemuliaannya melalui Musa. Allah juga menampakkan diri kepada Gideon sebagai Mal'ah Adonai. Mal'ah Adonai adalah teofani dari Tuhan Allah. Mal'ah Adonai adalah teofani dari Adonai Elohim. Kalau Adonai Elohim dikatakan sebagai menampakkan diri dalam rupa malaikat, bukan berarti Allah berubah menjadi malaikat, tetapi Allah mengunjungi manusia secara langsung melalui rupa malaikat. Mal'ah Adonai adalah malaikat khusus yang dibedakan dengan malaikat biasa. Karena itu ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa Mal'ah Adonai adalah bentuk teofani Allah yang esa, yang memiliki fungsi untuk menyatakan diri kepada manusia, yang sering menyatakan dirinya dalam bentuk malaikat maupun dalam bentuk manusia. Ini adalah satu visualisasi mengenai Mal'ah Adonai, yaitu pada film Exodus, Gods and King. Mal'ah Adonai atau Mal'ah Elohim dirupakan dengan rupa anak kecil seperti ini. Banyak orang tidak mengerti mengapa sang sutradara memvisualisasikan Mal'ah Adonai dengan rupa anak kecil ini. Bahkan ada yang mengatakan film itu sesat. Memang ini suatu imajinasi dari seorang seniman, yaitu sutradara yang bernama Ridley Scott,
karena dia kehabisan cara untuk bagaimana mengungkapkan seorang Mal'ah Adonai yang mulia itu. Apakah dia harus ditampakkan dengan seorang yang gagah perkasa, yang gantengnya luar biasa, yang berbadan tegap? Dia merasa semuanya itu tidak akan dapat memvisualisasikan kemuliaan dari Mal'ah Adonai ini. Kemudian dia mengambil paradoksnya. Karena dalam teologi kekristenan, Mal'ah Adonai itu dianggap sebagai Kristofani, yaitu oknum kedua dari Trinitas, yaitu Sang Putra. Kemudian sutradara Ridley Scott ini mengungkapkan visualisasi dari Mal'ah Adonai ini dengan seorang anak kecil yang menggambarkan Sang Putra. Ridley Scott itu menganggap bahwa bagaimanapun sempurnanya postur tubuh dari seorang manusia, tidak dapat menggambarkan secara sempurna tentang Mal'ah Adonai itu. Karena Mal'ah Adonai ini adalah bukan malaikat yang biasa. Bahkan ia berfirman atas namanya sendiri. Kejadian 16 ayat 10. Mal'ah Adonai, ia mau disembah oleh orang. Yosua 5 ayat 14. Dan pada Hakim 13 ayat 20. Mal'ah Adonai ini bahkan disebut sebagai Elohim. Kejadian 16 ayat 13. Sehingga Ridley Scott mengambil paradoksnya. Dia mengambil rupa anak kecil itu untuk tampil sebagai Mal'ah Adonai. Jadi memang ini mungkin tidak sempurna untuk mengungkapkan Mal'ah Adonai. Tapi kita dapat memahami ini adalah imajinasi dari seorang seniman, di mana dia merasa tidak dapat mengungkapkan kemuliaan Mal'ah Adonai, kemudian dia mengambil paradoksnya, yaitu mengambil rupa seorang anak kecil sebagai Mal'ah Adonai. Pada film itu, sang Mal'ah Adonai ini menyatakan dirinya sebagai I am. Nah, I am itu yang kita kenal sebagai akulah aku. I am that I am. Ehyeh asher ehyeh. Anda boleh tidak setuju dengan visualisasi ini, tapi inilah imajinasi dari seniman, dan saya menghargai itu. Apalagi dia mengkaitkan ini dalam penghayatan dirinya terhadap Trinitas, bahwa Mal'ah Adonai adalah Kristofani. Alkitab menuliskan, Mal'ah Adonai, ia mau disembah oleh manusia. Yosua 5 ayat 14, Hakim-Hakim 13 ayat 20. Berarti Mal'ah Adonai ini bukan Mal'ah biasa. Jika Mal'ah biasa, maka dia akan menolak untuk disembah, seperti yang ditulis dalam Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Malaikat biasa, ia menolak untuk disembah. Tetapi Mal'ah Adonai, dia menerima penyembahan. Beberapa kali Mal'ah Adonai menyatakan diri kepada manusia dalam bentuk manusia, seperti kepada Hagar, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Gideon, dan juga digambarkan bergumul dengan Yakub dalam Kejadian 32. Mal'ah Adonai adalah teofani dari Adonai Elohim. Puncak dari teofani atau Kristofani ini adalah inkarnasinya sebagai manusia, di mana Allah itu hadir ke bumi secara nyata, dikenal, dapat dilihat dengan mata, dapat dirasa, dapat diraba, dapat disentuh. Dan dia telah melakukan karya yang besar di kayu salib agar manusia dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Jika dalam perjanjian lama dia hanya dikenal dengan teofani, kita hari ini telah mengenal Yesus yang sudah menjadi manusia. Ehyeh asher ehyeh. Amin.